Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan, NIM A11 2018 11103. Saya akan mempresentasikan proposal proyek website sumber rezeki aksesoris handphone untuk tugas proyek perangkat lunak kelas A114614. Berikut latar belakang website yang kami buat, di mana ada smartphone, di situ pasti ada aksesoris. Karena sesempurna apapun smartphone yang dibuat oleh vendor HP, tetap saja tidak bisa memenuhi keinginan setiap orang yang bermacam-macam itu, mulai dari selera hingga kebutuhan dan fungsi. Contoh aksesoris handphone seperti soft case berguna untuk melindungi handphone agar tidak tergores atau retak ketika jatuh, dan tempered glass atau screen protector yang berguna untuk melindungi layar agar tidak tergores atau tidak mudah pecah saat terjatuh. Sumber rezeki website aksesoris handphone merupakan sebuah toko online yang menjual aksesoris handphone yang memudahkan para konsumen untuk membeli kebutuhan aksesoris handphone yang dibutuhkan dengan cara memesan pada web online shop dan tidak perlu datang untuk ke toko. Barang akan dikirimkan sampai alamat, dan untuk pembayaran dapat dilakukan melalui transaksi elektronik atau e-banking. Pada toko online ini menjual 5 jenis aksesoris, diantaranya soft case, power bank, charger, earphone, dan memory card dengan segala jenis tipe HP yang dimiliki konsumen. Deskripsi proyek yaitu 1. Ruang lingkup proyek. Pembuatan web online shop mempermudah transaksi jual beli melalui media elektronik. Pemakaian web online shop menggunakan website yang membutuhkan koneksi jaringan. Hasil dari penjualan pada web online shop tersebut berupa transaksi rupiah melalui e-banking. Tujuan proyek tersebut yaitu web online shop mempermudah dan menambah jangkauan konsumen agar dapat membeli produk dengan mudah melalui website tersebut. B. Penerapan website penjualan aksesoris untuk mempermudah pemilik dalam melakukan pendataan penjualan dan feedback dari customer. C. Penerapan transaksi online dapat mempermudah kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, faktor penentu keberhasilan yaitu A. Adanya sumber daya manusia yang profesional untuk pengaplikasian web online tersebut. B. Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak sudah terbukti tingkat keberhasilannya. C. Banyaknya pengguna internet sebagai media jual beli yang efisien. Metodologi pengerjaan. Analisa permasalahan. Analisa dilakukan bertujuan mendapatkan pokok permasalahan yang mendapatkan solusi pembahasan melalui pembuatan web online shop. B. Perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sublime Text yang digunakan untuk membuat web online shop tersebut. Selanjutnya, memilih dan menentukan tampilan menu di web tersebut. Dan C. Pembuatan aplikasi. Dalam pembuatan aplikasi ini memerlukan tenaga ahli di bidang IT untuk mengerjakan skrip yang akan diaplikasikan ke dalam web online shop. D. Implementasi. Implementasi dilakukan setelah rancangan proyek telah terbentuk. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi dalam pemrograman dan penerapan logika dari web online shop itu tersendiri. E. Uji coba aplikasi. Uji coba aplikasi web online shop ini dilakukan ketika terjadi miss atau kurangnya fitur maupun kesalahan pada perancangan aplikasi. Uji coba ini dilakukan setelah web online shop tersebut selesai mendapatkan implementasi program. Dan F. Pengaplikasian dan perawatan. Uji coba aplikasi ini telah selesai dilakukan dan setelahnya web online shop tersebut diaplikasikan ke dalam lingkup customer. Dilakukan update atau perawatan pada web online tersebut 1 bulan sekali secara berkala. Ini flowchart yaitu dari start, flowchart pembeli, klik penjual, penawaran barang tersedia, terus memilih barang yang dibeli, masuk ke dalam database barang, terus cek barang apakah stok habis atau masih. Ketika stok habis, barang akan langsung ke stok habis. Ketika barang tersedia, menu akan
disampaikan ke transaksi. Setelah itu transaksi ke barang terjual dan selesai. Terus, jadwal proyek web online tersebut dari pertama analisa dan pengambilan data, yaitu survei minat pelanggan dikerjakan 3 hari, pengambilan barang 2 hari, pengumpulan data 2 hari, lalu perancangan dan desain sistem, pembuatan desain database dilakukan 2 hari, perancangan sistem 3 hari, lalu pembuatan aplikasi yaitu pencarian referensi 5 hari, lalu pengkodingan dilakukan selama 1 bulan, lalu penerapan aplikasi yaitu pertama uji coba 1 hari dan maintenance 2 hari. Lalu kemudian struktur organisasi dan RAP. Struktur organisasi, nama penanggung jawab dan jabatan, yaitu Prasetya Kusuma sebagai back-end web developer, Stefan Adi Setiadi Pratama front-end web developer, dan lalu Dede Setiawan sebagai UI UX designer, Pascal Ibrahim sebagai sistem analisis. Saya sendiri UI UX designer, berperan dalam bagaimana membuat pengguna merasa nyaman dan betah dengan menggunakan aplikasi. Tapi yang utama adalah bagaimana membuat user dapat menyelesaikan kebutuhannya saat menggunakan aplikasi. Peran UX designer untuk menentukan seperti apa aplikasi harus berinteraksi dengan usernya. Hasilnya akan diwujudkan oleh UI designer untuk menjadi wireframe atau rancangan kasar berupa layout yang akan dikerjakan oleh front-end designer. Rencana anggaran biaya, yaitu biaya pengadaan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu laptop Core i5 generasi 10 sekitar 10 juta, mouse 50.000, biaya hosting 150, koneksi internet per bulannya 206.000, dan total biaya pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yaitu pada bulan pertama yaitu 10.406.000. Lalu biaya tenaga kerja 70.000. Total biaya pengadaan yaitu 10.476.000. Inilah rincian biaya proyek, yaitu biaya tenaga ahli, proyek manajer, bulan pertama 50, bulan kedua 50, analisis per orang 45.000 bulan 1 dan bulan 2, programmer per orang 50.000 bulan 1 dan bulan 2. Total biaya tenaga ahli 145.000. Tahapan analisis, biaya pengumpulan data 50.000, biaya rapat 50.000, total biaya analisis sistem yaitu 100.000. Tahapan desain sistem, biaya pembuatan sistem 30.000 pada bulan pertama dan 30 lagi bulan kedua. Total biaya sistem bulan pertama yaitu 30.000, bulan kedua 30.000. Tahap penerapan sistem, tahap uji coba, maintenance. Tahap uji coba yaitu 25.000 pada bulan pertama dan bulan kedua 30.000, lalu maintenance pada bulan kedua yaitu 30.000. Total biaya penerapan sistem dari bulan 1 dan bulan 2. Total biaya proyek pertama 200.000, bulan pertama 250 dan bulan kedua 285.000. Lalu biaya operasi, biaya personil atau operator dan administrasi pada bulan pertama 50.000, bulan kedua 60.000. B. Biaya overhead, listrik, internet pada bulan pertama 250, bulan kedua 250. Dan C. Biaya perawatan perangkat keras bulan 1 70.000, bulan kedua 70.000. Lalu total biaya operasi dan perawatan 370.000, bulan kedua 380.000. Lalu total biaya keseluruhan yaitu 10.676.000 pada awalnya, terus bulan pertama 1.126.000. Lalu untuk bulan kedua yaitu 1.171.000. Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan dalam upaya mengembangkan website sumber rezeki aksesoris handphone. Kami sangat mengharapkan paket layanan yang kami tawarkan ini bermanfaat secara optimal sesuai dengan harapan bersama.
Berikut adalah halaman utama user. Terdapat foto, background, lalu softcase, powerbank. Untuk memesan, user dapat memilih keranjang pesanan, lalu akan ditampilkan biaya barang yang akan mereka beli, lalu form pembayaran dan pengisian alamat pengiriman. Untuk halaman utama admin terdapat nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan aksi untuk menambah, mengedit, menghapus. Lalu rekap data pemesan, ID invoice, nama pemesan, alamat pengiriman, tanggal pemesanan, batas pembayaran, lalu aksi. Itu untuk detail. Lalu detail pesanan itu terdapat ID barang, nama produk, jumlah pesanan, harga satuan, dan subtotal, grand total. Berikut laporan data format PDF, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok. Lalu portofolio. Yang pertama, project website sumber rezeki aksesori handphone, lokasi Semarang, pada tahun 2020. Berikut tampilan projectnya. Lalu yang kedua, website aplikasi arsip arsip dilakukan di Semarang pada tahun 2020. Berikut tampilannya. Lalu terima kasih telah mendengarkan presentasi kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.